Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang chapter 24, yakni System Design, Implementation, and Operation. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmatul Hasana dengan MPM Akhir 033, lalu nanti ada Eka Nur Afia dengan MPM Akhir 036, lalu ada Nashwa Salsabila dengan MPM Akhir 037, lalu Alma Kamisha dengan MPM Akhir 312, dan Nabila Fatharani P dengan MPM Akhir 313. Baik, kita masuk pada sesi introduction dari chapter ini, di mana analisis dan desain sistem yang efektif dapat membantu pengembang mendefinisikan masalah bisnis dengan tepat dan menciptakan sistem untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti yang dibahas dalam bab 22, persyaratan sistem didefinisikan selama analisis sistem. Nah, bab ini membahas 4 langkah siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC lainnya, di mana yang pertama ada desain sistem konseptual, lalu ada desain sistem fisik, yang ketiga ada implementasi dan konversi sistem, dan yang keempat ada operasi dan pemeliharaan. Nah, bab ini juga akan membahas bagaimana beberapa langkah SDLC tadi dapat dipersingkat atau dibuat lebih efektif. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang desain sistem konseptual, di mana dalam desain konseptual pengembang membuat kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam fase analisis. Nah, langkah-langkah desain konseptual yang pertama ada mengevaluasi alternatif desain, di mana pada bagian ini standar-standar yang harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain adalah yang pertama, seberapa baik desain tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Yang kedua, seberapa baik desain tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, apakah desain tersebut layak secara ekonomi. Dan yang keempat, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, komite pengarah mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman dari pertimbangan dan alternatif desain. Nah, langkah yang kedua dalam desain konseptual adalah menyiapkan spesifikasi desain dan laporan, di mana setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual atau spesifikasi persyaratan untuk keluaran sistem penyimpanan data, masukan, prosedur pemrosesan dan operasi dibuat untuk elemen-elemen di bawah ini. Yang pertama output, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga input, dan yang keempat prosedur dan operasi pemrosesan. Nah, laporan desain sistem konseptual ini merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, lalu mengomunikasikan bagaimana semua kebutuhan informasi ini akan terpenuhi, dan selanjutnya membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Selanjutnya ada desain sistem fisik. Selama perancangan fisik, persyaratan AIS yang luas dan berorientasi pada pengguna dari perancang konseptual diterjemahkan ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer. 1. Desain keluaran. Tujuan dari desain output adalah untuk menentukan sifat, format, konten, dan waktu laporan, dokumen, dan tampilan layar. Menyesuaikan output dengan kebutuhan pengguna memerlukan kerjasama antar pengguna dan desainer. Output biasanya terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut. 1. Laporan terjadwal. 2. Laporan analisis untuk tujuan khusus. 3. Laporan pengecualian yang dipicu. Dan 4. Laporan permintaan. Yang kedua, desain file dan database. Data ini terbagi unit perusahaan harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah yang dihadapi. AT dan T23 unit bisnis sistem dan format data yang tidak kompatibel dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagai data dengan unit lain. AT dan T menghabiskan waktu 5 tahun untuk menciptakan tampilan tunggal dan setiap pelanggan sehingga data pelanggan dapat dibagikan ke seluruh unit. Yang ketiga ada desain masukan. Pertimbangan desain input mencakup jenis data yang akan diinput dan metode input yang optimal.
Selanjutnya yang keempat ada desain program. Pengembangan program salah satu aktivitas SLDC yang paling menyita waktu. Berlangsung dalam 8 langkah yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah 1 merupakan bagian dari fase analisis sistem. 2 dimulai dalam sistem-sistem konseptual dan dapat berlanjut ke desain fisik. Sebagian besar langkah 3 dan 4 dilakukan selama desain sistem dan diselesaikan selama implementasi sistem. Langkah 5 dan 6 dimulai dalam sistem-sistem, tetapi sebagian besar pekerjaannya dilakukan selama implementasi sistem. Langkah 7 dilakukan selama implementasi dan konversi sistem. Langkah 8 merupakan bagian dari operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya yang terakhir 5. Desain prosedur dan pengendalian. Setiap orang berinteraksi dengan sistem memerlukan prosedur yang menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang terkait dengan aktivitas. Prosedur harus mencakup persiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, kontrol, rekonsiliasi, saldo, akses basis data, persiapan dan distribusi output, dan instruksi operator komputer. Dokumentasi dan pemeliharaan prosedur dapat berupa manual sistem, kelas instruksi pengguna, materi pelatihan, atau layar bantu daring. Pengembangan penggunaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konversi sistem. Jadi konversi sistem ini adalah perubahan dari AIS lama ke AIS baru. Banyak elemen yang baru harus dikonversi, perangkat keras, perangkat lunak, berkas, data, dan prosedur. Jadi prosesnya selesai ketika AIS baru menjadi bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. 4 pendekatan konversi ini akan digunakan. Yang pertama ada konversi langsung mengakhiri AIS lama saat AIS baru diperkenalkan. Lalu konversi paralel mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan untuk suatu periode. Lalu konversi bertahap mengganti elemen AIS lama dengan yang baru. Lalu yang terakhir ada konversi percontohan menerapkan sistem di satu bagian organisasi seperti lokasi cabang. Jadi langkah pertama dalam konversi data adalah memutuskan berkas data mana yang perlu dikonversi, kemudian data diperiksa kelengkapannya dan kesalahannya, dan ketidakkonsistenan dihilangkan. Setelah konversi data, berkas baru divalidasi untuk memastikan data tidak hilang selama konversi. Jika konversi data langsung lama, berkas baru harus diperbarui dengan transaksi yang terjadi selama konversi data. Setelah berkas dan basis data dikonversi dan diuji keakuratannya, sistem baru berfungsi. Sistem harus dipantau selama beberapa waktu untuk memastikan berjalannya lancar dan akurat. Aktivitas terakhir adalah mendokumentasikan aktivitas konversi. Sistem implementasi. Sistem implementasi adalah proses instalasi perangkat keras dan perangkat lunak serta menyiapkan dan menjalankan AIS. Perencanaan pelaksanaan dan lokasi persiapan. Rencana implementasi. Rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan. Menentukan kapan proyek harus selesai dan operasional SI, termasuk jadwal penyelesaian, perkiraan biaya, pencapaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. Pemilihan dan pelatihan personil. Karyawan harus dilatih mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan serta prosedur baru apapun. Pelatihan harus dijadwalkan tepat sebelum pengujian dan konversi sistem. Banyak pilihan pelatihan yang tersedia, seperti pelatihan vendor, manual, belajar mandiri, instruksi dengan bantuan komputer, presentasi kaset video, permainan peran, studi kasus, dan eksperimen dengan sistem di bawah bimbingan pengguna berpengalaman. Dokumentasi lengkap. 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru, yaitu yang pertama dokumentasi pengembangan, yaitu menjelaskan dokumentasi pengembangan menjelaskan SIA baru. Ini mencakup deskripsi sistem, salinan keluaran, masukan, dan tata letak file dan basis data, diagram alur program, hasil tes, dan formulir penerimaan pengguna. Yang kedua, dokumentasi operasi meliputi jadwal operasi, file dan database diakses, dan persyaratan peralatan, keamanan, dan penyimpanan file. Yang ketiga, dokumentasi pengguna mengajarkan pengguna cara mengoperasikan AIS. Ini mencakup manual prosedur dan materi pelatihan.
Menguji sistem. Berikut adalah 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama, walkthrough adalah peninjauan langkah demi langkah terhadap prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Tim pengembangan dan pengguna sistem menghadiri walkthrough di awal desain sistem. Fokusnya adalah pada input, file, output, dan aliran data organisasi. Walkthrough selanjutnya dihadiri oleh programmer, membahas aspek logis dan struktural dari kode program. Yang kedua, pemrosesan data pengujian, termasuk semua transaksi valid dan semua kondisi kesalahan yang mungkin terjadi, dilakukan untuk menentukan apakah suatu program beroperasi sesuai desain, yaitu transaksi yang valid ditangani dengan benar dan kesalahan terdeteksi serta ditangani dengan tepat. Untuk mengevaluasi hasil pengujian, respon sistem yang benar untuk setiap transaksi pengujian harus ditentukan terlebih dahulu. Yang terakhir, tes penerimaan menggunakan salinan transaksi dan file nyata, bukan yang hipotesis. Pengguna mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan akhir apakah akan menerima AIS. Baik, selanjutnya yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Tinjauan pasca implementasi adalah tinjauan yang dilakukan setelah sistem baru beroperasi selama periode singkat untuk memastikan bahwa sistem baru tersebut memenuhi tujuan yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Laporan tinjauan pasca implementasi adalah laporan yang menganalisis sistem yang baru dikirimkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan dan diselesaikan sesuai anggaran.